Oke, thank you bro. Nah, untuk pertanyaan ketiga ini saya mau lebih ke arah growth ya, lebih mengarah kepada sebagai IoT startup. What are the challenges? What is your challenge building IoT startup from the ground, from zero? Oke, pertanyaan selanjutnya dari saya nih. Sebagai IoT startup kan pasti juga akan ada banyak pertanyaan-pertanyaan mengenai how safe is your IoT kan. Jadi apakah ada what is the challenges in the security concerns gitu? Ini untuk siapa dulu bro? Iya, mungkin untuk Erwin dulu deh. Oke. Ini dari sisi data breach seperti itu ya bro ya? Ya, dari data breach atau dari IoT-nya sendiri kan. Oke. Kalau dari sisi kami sih kebetulan dari Webtrace kita sendiri juga menerapkan enkripsi di mana data-data tersebut tidak sudah kita secure mungkin seperti itu. Lalu yang kedua juga data-data yang masuk itu sebenarnya walaupun misalkan bisa dikatakanlah bisa diambil atau bagaimana, tetapi itu hanya berbentuk berbentuk data di mana tidak kita flag dengan istilahnya itu tidak kita flag data ini milik unitnya siapa seperti itu, karena itu semua berdasarkan kalau kita sebut tuh dengan customer kita tuh kebanyakan seperti nomor pintu seperti itu. Jadi walaupun mereka punya data, walaupun mungkin siapapun bisa melakukan pencurian data, tetapi mereka tidak mengetahui data ini datanya siapa seperti itu. Oke. Tapi pernah ada isu nggak sih mengenai security gitu? Sampai mungkin kalian harus membuat sesuatu untuk counter gitu? Sejauh ini sih dengan enkripsi yang kita punya, kita relatively we don't have any issue yet up to the moment. Itu yang pertama. Dari sisi customer juga sebenarnya sampai sekarang walaupun kita harus maintain the security of our data, dari sisi mereka sendiri juga sejauh ini belum pernah ada yang sampai istilahnya mereka butuh specific detail about how to treat the data. Nah, mungkin apakah ada langkah-langkah tertentu yang kalian lakukan itu juga untuk misalnya mungkin hire security consultant atau apa gimana? Kebetulan kalau dari sisi kami ada security yang kita lakukan, makanya kita lakukan end-to-end encryption with our platform and our data storage as well sih, seperti itu. Ada juga. Oke, mungkin kalau dari Adrian? Kalau dari segi IoT security itu kita ada yang pertama dari segi data ya, dari segi data, keamanan data, kita pernah kena breach dan kita down 1 minggu, ya customer marah-marah, kita nggak tahu itu breach itu diambil atau enggak. Kita lihat leaknya kelihatannya enggak, tetapi yang hackernya manage untuk menghapus data kita semua. Untung kita ada backup. So itu ya, kita belajar banyak dari situ. Itu tahun lalu. Our first client itu tahun lalu kena. So we learn a lot. So recently dalam beberapa bulan terakhir ini kita implement yang namanya zero knowledge encryption. Basically kita ada multiple encryption, time rolling, kemudian standard encryption. Di audio kita kasih banking standard challenge gitu. We implement the same thing. Kemudian dari zero knowledge, meaning kita nggak akan tahu data apa yang dikirim. Tahu pun kita ada multiple server yang kita udah cover. Jadi mereka tahu satu belum tentu tahu lain lah. Jadi
So kita every customer they have their own hash, bukan hash ya, lebih kayak encryption key yang berubah terus, yang kita juga nggak tahu. So at the end of the day, certain data yang sensitif kita gituin, certain data yang nggak sensitif seperti agregat data mereka, pergerakan orang, itu mereka decide not to do it, dan kita kerjasama dengan dia juga karena data itu karena kita bisa pakai untuk yang lain, so itu kita encryptnya lebih weaker. Tapi yang untuk yang very sensitive case itu kita we do a zero knowledge, jadi kita nggak tahu apa-apa juga. So at the end of the day, begitu kalau passwordnya pun mereka atau kena encryption key-nya mereka kena, itu they will mereka juga nggak akan bisa, yang ambil pun juga akan bisa ngapa-ngapain, nggak akan bisa lihat. So that's what we did. Nah, kita belajar banyak dari tahun lalu kita kena hack. So karena retail ya, di mall orang lihat ini apaan gitu, terus kita dihack. Ada yang ngambil alat kita satu, kemudian kita dihack. So, itu story-nya, simple. So terus kemudian untuk dari segi IoT-nya sendiri, yang menarik adalah IoT itu kan pakai sinyal. Kita multi frekuensi. Jadi kita nangkap sinyal handphone itu kan dari macam-macam, nggak hanya dari WiFi ada, Bluetooth ada, dari selulernya ada, dari audionya ada. Kemudian kita kalau off signal kita lagi implement LoRa, kita pakai LoRa Gateway untuk kirim datanya ada. Concernnya dari mereka tuh, salah satu klien kita itu adalah biodiesel company, sawit. So mereka ya, kita try to comply with their standard. Mereka tuh punya list ada berapa frekuensi yang nggak boleh ada di situ. Kemudian we just talk to a chemical company juga yesterday. Mereka juga kasih kita list datanya, and we just have to make sure waktu kita pasang we comply, bahwa basically kita nggak emit this kind of frequencies. So jadi a certain frequency kita harus matiin, kayak cellular tuh kita harus matiin. So and IoT itu karena kita homemade, so kita plug and play, nyala matiin gitu. Ya tergantung, tinggal kita ship aja lah yang mereka mau. So we make sure that untuk pen test we use our friend, karena we don't have that much, we don't set much budget dulu untuk itu, karena ya it's not nggak murah juga ternyata kalau yang world class gitu. So ya ada komunitas, bukan komunitas hacker lah, ada temen yang memang hacker dan dia kerja di one of the pen test company yang willing to do it for us for much cheaper price. So we do that. Mau nggak mau, so we have to save some cost aja sih. White hat hacker ya? Iya, apa? OEM hacker namanya. Mungkin nanti bisa di Erwin tuh yang belum pernah kena hack. Nggak, jangan, itu kita pusing nggak tidur 1 minggu itu kita satu tim. Kebetulan gue baru ingat kita pernah ada satu kejadian di mana ternyata bukan data breach. Kebetulan kalau di kita kan setiap user itu ada master account dan user tree-nya. Kebetulan ada salah satu user tree yang malah dari sisi customer kita sendiri yang melakukan delete all the history of their fleet, seperti itu. Luckily dia kebetulan dapatnya user user level seperti gitu ya, admin level. Jadi datanya bisa kita tarik kembali dari the super admin account, seperti itu sih. Baru ingat tadi. Oke. Ini ada pertanyaan dari guest. Apakah ada perubahan KPI untuk ROI di marketing pre-COVID versus post-COVID?